Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah doa pagi atau Bread of Life. Pagi hari ini kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bangun, masih diberi kepercayaan, nafas hidup. Semua pasti Tuhan punya rencana dan tujuan. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan untuk kami bersorak-sorai dan bersuka cita serta diberkati. Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih dipercayakan nafas hidup, kami masih dipercayakan kehidupan, karena Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidup kami, supaya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami bersyukur kami masih boleh terima roti kehidupan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan, akan kami makan Tuhan. Biar roti kehidupan ini Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Ketika kami tidak hanya mendengar, tapi kami benar-benar merenungkannya, menghidupi dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan roti kehidupan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk mengenapaki hari-hari di depan kami. Karena kami tahu Tuhan yang senantiasa ada bersama kami. Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap pemirsa jemaat Tuhan yang bergabung bersama-sama dalam channel YouTube Bread of Life pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, ini ayat yang sangat terkenal sekali dan sering kita jumpai di undangan-undangan pernikahan. Ya, selalu seringnya ditulis Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, ketika dua sejoli, mereka yang sudah merajut kasih dalam masa-masa PDKT mereka, pacaran sampai pertunangan, dan akhirnya mereka memasuki jenjang pernikahan, sesuatu yang mereka impi-impikan, momen-momen bahagia yang sangat mereka rindukan. Ya, sehingga mereka kemudian menulis dalam undangan mereka, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Namun apa yang terjadi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak baik? Kita harus mengalami ya masa-masa yang sulit, ya, musim-musim yang berat seperti hari-hari ini yang sedang kita semua hadapi. Apakah kita bisa tetap berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Nah saudaraku, pada pagi hari ini kita mau renungkan bersama-sama. Apa maksudnya indah pada waktunya? Kata pada waktunya dalam bahasa aslinya dipakai kata at, ya, A-Y-T-H. Ya, saudaraku, apa maksudnya at ini? Pada waktunya. Nah saudara, yang pertama saudara, di sini kita belajar bahwa maksud dari pada waktunya itu artinya bahwa apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, di bawah langit ini selalu ada tujuannya. Coba kita baca dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama. Dikatakan begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam bahasa Inggris katakan to every purpose under the heaven. Ada tujuan dalam setiap hal yang terjadi di bawah langit ini, di bumi ini, saudaraku. Nah, kata masa di situ dipakai kata seman, ya, artinya waktu atau musim yang telah ditentukan. Jadi saudara, saya percaya dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Meskipun hidup kita ini terjadi dari rangkaian yang kita seringkali berkata kebetulan demi kebetulan, saudara. Tapi di dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Selalu ada waktu, ada musim yang ditentukan. Ya saudara, jadi hari ini musim apapun yang sedang saudara dan saya hadapi, saudara, tidak ada yang kebetulan.
Meskipun itu musim yang mungkin saudara anggap sesuatu yang tidak baik. Musim kering, firman Tuhan katakan di dalam Yeremia, meskipun dalam musim kering pun saudaraku, kalau kita hidup kita ini ada di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut. Di musim kering pun saudaraku, kita bisa tetap berbuah, daun kita bisa tetap hijau saudaraku. Kita tetap akan bisa mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna saudaraku. Musim apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Ya, saudaraku, di tengah-tengah masa pandemi ini mungkin ada di antara kita yang saudaraku terkena COVID-19. Tetapi coba, mari kita renungkan. Di balik semua hal yang harus kita hadapi, entah itu sakit penyakit pun saudara, saya percaya Tuhan tuh punya rencana. Dia Tuhan yang senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, beberapa hari yang lalu ketika saya mau mulai ibadah doa malam online, ada seseorang yang menelpon saya. Ya, dia menyatakan testimoninya, kesaksiannya, bagaimana dia melewati hari-hari itu terkena COVID-19, saudaraku. Dan ketika dia positif, kemudian 2 anaknya juga positif, ya saudara, istrinya sedang mengandung. Yang luar biasa saudara, yang ajaib, dia mengalami mujizat. Apa mujizatnya? Meskipun dia positif COVID-19, 2 anaknya positif COVID-19, istrinya yang sedang mengandung negatif. Sehingga akhirnya istrinya yang harus pindah ke hotel, ya dia mengisolasi mandiri dengan anak-anaknya. Dan dia bercerita saudara, bagaimana dia bukan terkena di gereja. Bahkan dia sudah cukup lama dia memutuskan untuk ibadah online. Tapi dia terkena dari temannya ketika gak sengaja ketemu begitu, jika cerita begitu saudara. Dia ceritanya seperti itu. Nah, dia berkata, ya saudara, ketika dia mengalami COVID, pada satu titik saudara, dia sempat mengalami sesek luar biasa. Dan kemudian dicek paru-parunya, ternyata sisi sebelah kiri, dia berikan fotonya sama saya tuh kurang bagus. Ada warna putih begitu. Dan dia enggak bisa tidur berhari-hari. Ya, selain sesek dia juga orang bilang batek, ya. Batek sekali, ketakutan sekali saudara, karena istri lagi hamil muda, ya. 2 anaknya masih kecil-kecil, pada positif saudara. Nah, di saat-saat dia sesek seperti itu, ya saudara, dia search googling begitu, gimana caranya mengatasi sesak. Kemudian dia dapatkan bahwa salah satunya caranya dengan tidur tengkurap, ya, tidur tengkurap begitu ya. Nah, ketika dia dapati teknik seperti itu saudara, dia tidak hanya sekedar tidur tengkurap, dia berkata, dia kemudian Tuhan ingatkan, ya sudah lama nggak doa. Ya, maksudnya saat-saat pribadinya doa, mau tidur sih doa, tapi jam-jam intimasi dengan Tuhan itu sudah banyak berkurang karena kesibukan dan segala macam. Kemudian dia mulai menyembah Tuhan, dia berkata, dia mulai memuji Tuhan, ya, dia mulai diingatkan oleh firman-firman Tuhan yang dia dengar, ya. Kemudian dia seperti tadi, dia berkata, aku mulai delosor, tengkurap sambil nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, dan ajaib. Aku bisa tidur dengan enak. Luar biasa, aku mulai enggak sesek. Besok malamnya dia begitu lagi nyembah Tuhan sambil delosor, tengkurap. Apa yang terjadi hari ketiga dia cerita. Itu yang menyumbat di hidungnya seperti cairan yang sangat kental dan berwarna hijau yang sangat pekat. Ya saudaraku, itu keluar semua, keluar semua, keluar semua, keluar semua yang menyumbat. Sehingga akhirnya dia plong, dia lego, dia bisa tidur dengan enak. Dan saudaraku, dia berkata, aku bisa mengalami kelegaan. Lalu saya ngomong begini, itu bukan soal kamu tidur tengkurap atau tidak. Tetapi yang menyembuhkan, yang membuat kamu lega ketika kamu proskuneo. Kata proskuneo menyembah itu adalah delosor, seperti orang tengkurap begitu saudaraku. Ingat peristiwa perempuan yang 12 tahun pendarahan, ya. Ketika dia mulai ngambil keputusan bukan perempuan yang 12 tahun pendarahan, perempuan Kanaan yang meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Saudara, waktu itu Yesus menganjing-anjingkan wanita itu. Bukan Yesus menghina wanita itu, tapi karena wanita itu wanita kafir. Ya, pada waktu itu orang kafir dianggap sebagai golongan yang dikatakan seperti anjing, ya saudaraku. Tapi bukan mengata-ngatai wanita itu. Tapi di situ kita lihat respon wanita itu. Dia bukannya sakit hati dengan apa Yesus katakan, tapi dia malah menyembah.
dia ndlosor, dia proskuneo kepada Yesus. Dan kita tahu kisah itu. Akhirnya ya anak wanita itu sembuh, saudaraku. Karena apa? Karena hati mamahnya yang luar biasa. Hati seorang penyembah. Dan saya ngomong sama orang yang nelpon itu. Karena kamu proskuneo. Kamu nyembah Tuhan. Tuhan lihat hatimu. Dan dia berkata, iya memang betul. Ya, memang betul. Lewati COVID ini sempat dia ketakutan. Tapi dia mulai, apa sih Tuhan maksudnya, kok aku harus ngalami seperti itu. Ternyata Tuhan rindu dekat kembali dengan dia. Dia boleh mengalami kembali cinta mula-mulanya berkobar-kobar kembali. Jadi saudaraku, percayalah setiap waktu masa dalam hidup kita itu ya bukan sesuatu yang kebetulan. Ya pasti ada tujuannya. Nah kita perlu tujuannya itu apa? Jadi saudaraku, tujuannya di dalam Tuhan pasti segala sesuatunya akan mendatangkan sukacita. Segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Yeremia 29 ayat 11 kita tahu bersama-sama rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera itu bagian saudara dan saya, saudaraku. Itu yang perlu kita pegang terus, saudara. Nah saudara, apa tujuannya di balik masa musim yang harus kita lewati hari-hari ini? Mari kita baca bersama-sama dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Mari buka bersama-sama Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi saudara, apa tujuan di balik semua musim yang harus kita lewati hari-hari ini? Apa maksudnya di balik semua tekanan hidup, pergumulan hidup yang hari-hari ini kita harus lewati? Mungkin hari-hari ini saudara dan saya sedang melewati jalan yang namanya padang gurun. Seperti orang Israel selama 40 tahun berada di padang gurun. Bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Tuhan gak peduli. Tapi di sini Tuhan berkata, Tuhan punya maksud untuk apa? Merendahkan hatimu, ya. Dan menguji, Tuhan mau melihat apakah hati kita ini benar-benar berpaut kepada Tuhan. Ketika hati kita berpaut kepada Tuhan, maka saudaraku, saya percaya kita akan punya ketaatan hati yang taat untuk mengikuti setiap firman Tuhan. Ya, saudaraku, Tuhan mau di setiap musim yang harus waktu yang kita hadapi hari-hari ini, kita didapati sebagai orang-orang yang rendah hati. Saya berdoa setiap kita menangkap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita ini selalu ada tujuannya. Dan tidak ada yang kebetulan. Dan tujuannya apa? Untuk supaya apa? Merendahkan hati kita. Supaya kita semakin bergantung gandol sama Gusti Yesus. Saudara, oleh sebab itu jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan. Sehingga hari-hari ini kita harus lewati setiap pergumulan masalah tantangan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah biarkan. Dia berkata dia selalu ada di setiap jalan yang kita tempuh dan kita lalui. Saya berdoa firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita dan membekali kita dalam menapaki hari-hari di depan kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Roti kehidupan mana surgawi yang boleh kami makan. Biar firman Tuhan ini tuh boleh mencerahkan hidup kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami. Menapaki hari-hari di depan kami ketika kami harus melewati musim berganti musim. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa ada di setiap musim kehidupan yang kami hadapi. Dan selalu ada tujuan di balik segala sesuatu yang terjadi. Karena Tuhan mau mendapati kami sebagai orang-orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang mengikuti Bread of Life pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami, maka jam-jam di depan kami, hari-hari di depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan keajaiban. Tuhan yang memberkati setiap sidang jemaat-Mu dalam segala sesuatu apa yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil. Dan biar berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus
turun dalam hidup setiap anak-anak-Mu, menyertai kami boleh hidup di bawah tingkap-tingkap surga yang terbuka. Segala belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip dihalaukan dari rumah tangga kami, dari bisnis kami, dari kehidupan kami. Dan kami boleh hidup dalam segala kelimpahan-Mu. Terima kasih Bapa, biar berkat menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kami semua masuk dalam kemuliaan yang kekal. Yang percaya terima, katakan sama-sama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.